Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, karena waktu semakin dekat maka kita berusaha untuk meramalkan apa yang terjadi dalam Pilpres 2024. Dari awalnya coba kita membaca bahwa ada kasus yang dikreat atau diciptakan untuk menimbulkan kegaduhan. Contohnya kasus Rempang. Kemudian kasus dari Mahkamah Konstitusi. Dan kemungkinan akan ada letupan-letupan lain di daerah lain yang frekuensinya akan semakin sering. Jadi pesan saya untuk masyarakat, jangan tergoda dan jangan sampai mengikuti letupan-letupan yang terjadi itu. Sebetulnya ini diciptakan untuk apa? Yang jelas, dari pemerintahan yang sekarang ini masih ada unsur yang belum finish tentang investasi dan tentang proyek-proyek strategis nasionalnya. Sehingga ingin menunda pelaksanaan pemilu. Karena apa? Dengan ditundanya pelaksanaan pemilu 2 atau 3 tahun mendatang, maka para pejabat saat ini bisa soft landing, artinya landing dengan aman dan nyaman. Saya ulangi, landing atau berhenti dengan aman dan nyaman. Tetapi seandainya pemilu tahun 2024 harus terjadi, maka para pejabat ini berusaha menanamkan kekerabatannya atau orang-orang yang terdekat. Jika kekerabatannya atau orang-orang terdekat yang meneruskan proyek-proyek ini, maka yang terjadi pundi-pundi harta tetap bertahan di para pejabat yang ada sekarang. Nah, sekarang netizen sudah mulai pandai, sedulur semua sudah cerdas-cerdas. Jadi apakah hal ini akan kita biarkan saja, mengalir begitu saja, dan kita masih terpesona oleh tindakan dan langkah-langkah yang sudah dicapai oleh pemerintahan saat ini? Dan tentunya semakin mendekati pemilu, akan ada yang mengkreat kondisi letupan-letupan di mana saja untuk mendukung alasan ditundanya pemilu. Walaupun sekarang KPU menerapkan bahwa akan mempercepat pemilu menjadi Februari, tetapi kita lihat saja kenyataannya. Karena dengan misalnya dengan Pilpres yang ditunda, maka yang tetap berjalan adalah incumbent. Pemerintahan yang sekarang dijalankan untuk menyelesaikan misinya. Ya seperti itulah yang akan terjadi. Ada 2 opsi. Jika terjadi Pilpres 2024, maka yang dipilih akan ada kekerabatan dari pemerintahan yang sekarang. Atau pemilu akan ditunda sekitar 2-3 tahun yang akan datang, sehingga mereka semua bisa soft landing. Jadi monggo kita pikirkan semua. Karena apa? Dalam pemilu selalu yang dituntut adalah sosok seorang pemimpin yang bisa membuat surprise atau kejutan.
Bapak Jokowi itu sangat bagus sekali dalam membuat surprise atau kejutan. Dimulai dengan pemilihan baju kotak-kotak, dimulai dengan turun ke gorong-gorong, dimulai dengan kebijakan-kebijakannya di awal pemerintahannya itu yang selalu pro rakyat, yang benar-benar tulus dari hati membela rakyat kecil, mau mendatangi rakyat kecil. Tetapi 2 tahun menjelang pemilu ini, kemanakah sosok Pak Jokowi yang dinantikan oleh rakyat? Kenapa seakan-akan menghilang begitu saja? Nah, sementara ada 3 kandidat resmi yang sekarang sudah maju, antara lain Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo. Ini bukan sosok yang memberikan surprise bagi kita, karena kita sudah tahu karakter dari ketiganya ini. Dan seandainya pemilu besok berjalan lancar tahun 2024, maka kita mempunyai prediksi bahwa Pak Prabowo akan menang. Dan yang paling disayangkan dalam Pilpres 2024 nanti, akan banyak orang yang tidak nyoblos atau golput. Karena apa? Merasa kehidupannya tidak ada perubahan, bahkan semakin menderita. Ya, ramalan ini adalah menurut saya pribadi, jadi jangan terlalu dipercaya. Karena semua orang berhak meramalkan, tetapi untuk dipercaya atau tidak, jadi monggo terserah Anda, silahkan dilihat ke depannya. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata dari saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.